Om Swastiastu, tabe selamat lingun latai, salam sujud karendam lempang. Perkenalkan, nama saya Markeli. Saya mengajar pendidikan agama Hindu di SDN 1 Tumbang Pesangon, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Program studi pendidikan agama Hindu di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Nomor peserta 302-02-6819-40001 dengan NIM 2540235. Video pembelajaran diambil Selasa 7 Oktober tahun 2025. Om Santi 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 Om Sahih. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Baik, Bu. Sebelum kita mulaikan pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Silakan untuk berdiri, mimpin doa. Silakan. Anak-anak, berdiri dulu, kita akan menyanyikan lagu nasionalisme. Apakah sudah rapi semua? Sudah. Ya, dipersilakan dulu kembali. Sebelum kita mulaikan masuk materi kita, Ibu mau menanyakan, apakah sudah tahu pernah mendengar tentang kitab suci Weda? Apa sih kitab suci Weda itu? Weda adalah kitab suci agama Hindu. Ya. Kitab suci Weda merupakan ajaran agama Hindu yang berisi tentang nilai-nilai ajaran kebenaran yang dilakukan sepanjang zaman. Keberadaan Weda berasal dari wahyu Tuhan yang Maha Kuasa untuk kedamaian hidup. Tujuan Weda diturunkan untuk kebahagiaan seluruh umat manusia secara baik lahir maupun batin. Nah, itu pengertian dari kitab suci Weda. Selanjutnya kita memasuki dari tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kitab suci Weda. Yang kedua, peserta didik mampu mengenal sifat-sifat Weda. Yang ketiga, peserta didik mampu mengenal kedudukan Weda. Selanjutnya, untuk pengetahuan lebih lanjut kita akan menonton dari
tentang pengertian kitab suci Weda. Disimak videonya, nanti tanyakan. Pengetahuan suci yang bersumber dari Brahma mengajarkan ajaran tertinggi bagi umat manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup material maupun spiritual yang disebut sebagai kitab suci Weda sebagai sumber kebenaran yang abadi. Kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta, berasal dari kata Ved yang berarti mengetahui atau pengetahuan suci yang maha sempurna, selalu menjadi solusi dalam setiap kehidupan dengan ajaran yang tetap relevan sepanjang masa. Kitab suci Weda merupakan jiwa yang meresapi seluruh ajaran agama Hindu, mengandung berbagai nilai-nilai universal, mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia berdasarkan materi isi dan ruang lingkupnya. Melalui Maharshi Manu membagi jenis isi Weda ke dalam dua kelompok besar, yaitu Weda Shruti dan Weda Smriti. Weda Shruti merupakan wahyu Tuhan yang diterima melalui pendengaran suci para Maharshi atau Saptarshi, 7 Maharshi penerima wahyu Tuhan yang diturunkan sesuai periodisasinya. Selanjutnya dibagi dalam 4 kelompok atau himpunan. Oleh karena itu, Weda Shruti juga disebut Catur Weda atau Catur Weda Samhita, di antaranya sebagai berikut. Rigveda Samhita adalah wahyu yang paling pertama diturunkan, sehingga disebut sebagai Weda yang tertua. Kitab Rigveda merupakan kumpulan mantra atau doa-doa suci yang terdiri dari 10.552 mantra dan seluruhnya terbagi ke dalam 10 mandala. Di samping menguraikan tentang turunnya wahyu Tuhan, juga menunjukkan Saptarshi sebagai penerima wahyu dan prosesi akhir kehidupan manusia. Kitab Rigveda dihimpun oleh Maharshi Kulawa melalui berbagai resensi seperti resensi Sakala, Baskala, Aswalayana, Sankhayana, dan Madhukya. Samaveda Samhita merupakan himpunan mantra yang memuat ajaran mengenai nyanyian-nyanyian suci yang dihimpun oleh Maharshi Jaini, terdiri dari 1875 mantra. Kitab Samaveda tersusun atas 2 bagian, yaitu Aksika dan Uttarasika. Lahirnya musik Karnatik di India merupakan irama pengiring yang dimainkan oleh para pendeta yang disebut dengan Udgata, dimainkan pada saat melantunkan nyanyian atau doa-doa suci. Yajurveda Samhita merupakan himpunan mantra-mantra yang memuat ajaran mengenai tuntunan hidup duniawi dan pelaksanaan upacaranya. Kitab Yajurveda terdiri dari 2 resensi, yaitu resensi Kanwa dan Mahadhyana, dihimpun oleh Maharshi Vaishampayana ke dalam 1975 mantra. Merupakan kelompok Vedanga yang terbesar dan terpenting. Menurut jenis isinya, kalpa terbagi atas 4 bagian, di antaranya Srauta memuat berbagai ajaran mengenai tata cara melaksanakan yajna, penebusan dosa, dan berhubungan dengan upacara keuangan lainnya. Griya Sutra memuat berbagai ajaran serta peraturan pelaksanaan yajna. Dharma Sutra memuat berbagai aspek penting tentang tata cara dan aturan hidup bermasyarakat dan kata Gita yang berarti nyanyian, bahwa Bhagavad Gita merupakan nyanyian Tuhan Brahman atau Ida Sang Yang Widiwasa yang hadir di alam material dalam wujud Sri Bhagavan Krishna yang mengajarkan kembali pengetahuan suci Weda kepada Arjuna di saat perang Bharata Yuda dan termuat dalam kitab Mahabharata, yaitu Bhisma Parva. Baiklah sahabat, sekian dulu bahasan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan.
dari pembahasan video tersebut, Ibu mau menanyakan tentang apa sih kitab suci Weda itu? Kitab suci Weda apa? Merupakan ajaran agama Hindu yang berisi tentang nilai-nilai ajaran kebenaran yang berlaku sepanjang zaman. Nah, selanjutnya setelah kita menonton video, Ibu akan membahas sekilas tentang pengertian Upanishad. Apa Upanishad itu? Nah, Upanishad adalah bagian dari Veda yang berisi ajaran filsafat Hindu. Upanishad membahas tentang Brahma atau Tuhan, Atman atau jiwa, dan hubungan keduanya. Ciri-ciri Upanishad. Ciri-ciri Upanishad ini ada 4. Yang pertama, mengajarkan pengetahuan tertinggi. Yang kedua, menjelaskan hubungan Atman dan Brahman. Yang ketiga, menggunakan dialog guru dan murid. Yang keempat, menjadi dasar ajaran filsafat Hindu. Selanjutnya lagi, nilai-nilai pendidikan dalam Upanishad. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran spiritual. Yang kedua, mengajarkan pentingnya pengendalian diri. Yang ketiga, mengembangkan sikap bijaksana. Yang keempat, membimbing menuju moksa atau kebebasan. Nah, sekarang Ibu ingin anak-anak melakukan atau diskusi, dibagikan menjadi 2 kelompok. Ibu akan membagikan lembaran kerja atau LKPD untuk menjawab LKPD-nya setelah menonton video tadi. Apa yang sudah disimak dari video tersebut? Bu aja sih minta dulu. Silakan dikerjakan tugasnya setelah menonton video tadi. Apa sih yang sudah ditangkap oleh anak-anak tentang pengertian Weda tadi? Ya, dijawab apa yang sudah ditangkap dari setelah menonton video tadi. Kelompok 1 selesai.
Dipersilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Hasil dari kelompok 1, silakan. Kitab suci Weda ini merupakan sumber utama ajaran hukum dan filosofi Hindu yang dibagikan Tuhan. Berisi pengetahuan tentang etika, moral, dan cara mencapai moksha, pembebasan melalui takwa dan perbuatan baik. Ya, selesai. Dipersilakan dulu kembali. Kitab suci Weda merupakan ajaran agama Hindu yang berisi tentang nilai ajaran-ajaran kebenaran. Nah, selanjutnya lagi untuk kelompok 2, dipersilakan maju untuk mempresentasikan hasil kinerjanya. Silakan. Selesai kelompok 2? Ya, dipersilakan dulu kembali. Silakan diisi. Selanjutnya Ibu menyampaikan kesimpulan dari Weda. Weda adalah kitab suci agama Hindu yang berisi ajaran kebenaran dan petunjuk hidup dari Tuhan. Weda bersifat apolusia atau bukan buatan manusia dan menjadi pedoman utama umat Hindu dalam berbuat baik, jujur, dan hidup harmonis. Upanishad adalah sumber ajaran hidup Hindu yang mengajarkan pengetahuan tentang kehidupan jiwa dan Tuhan. Dengan mempelajari Upanishad, siswa dapat memahami nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam lagi. Asesmen informatifnya sudah semua?
peserta didik mengerjakan tes formatif kognitifnya. Untuk hasil asesmen geografiknya ada sebagian siswa yang masih belum sepenuhnya menjawab dengan benar. Nah, anak-anak luar biasa, Ibu ingin mengingatkan bahwa belajar tentang Weda bukan hanya menghafalkan tetapi untuk menghayati di dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi. Melalui pelajaran tadi, kalian sudah memahami bahwa Weda adalah sumber ajaran suci yang mengajarkan kebenaran, kebajikan, dan kedamaian. Berdasarkan hasil asesmen yang kalian kerjakan tadi, hasil nilainya sudah cukup bagus. Semoga dari pelajaran ini kalian semakin rajin berbuat baik, menghormati sesama, dan selalu mengingatkan kepada Tuhan. Teruslah belajar dengan semangat dan hati yang tulus, karena pengetahuan yang disertai sikap baik akan membawa kebahagiaan sejati. Pelajaran kita pada pagi hari ini sudah cukup sampai di sini. Ibu akan menutup dengan mengucapkan Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Sebelum kita istirahat, sebaiknya anak-anak kita berdoa dulu sebelum keluar. Dipersilakan berdiri. Terima kasih dan terima